Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello innovators, I'm Ika Oktavianti. Welcome back to our YouTube channel One Day One Innovation. Nowadays, innovation is a must, so we have to be more adaptive and innovative. For that strategy, we are here with great innovators with their innovations in One Day One Innovations. Please welcome two innovative students from SMA Negeri Sumatera Selatan, which is Mr. Dio Ananda and Alfat Hakim Wijaya. Selamat datang Mas Dio dan Mas Alfat. Oke. Today kita akan ngobrol tentang inovasinya dari Mas Dio dan Mas Alfat ini yang diberi judul Metafonik atau media tanam hidroponik organik, yaitu pemanfaatan ampas tebu, serbuk kayu dan sekam padi dalam budidaya tanaman selada atau Letucia sativa L dengan nutrisi limbah cucian beras. Betul ya? Oke, nah ini dari judulnya ada rumit ya, tapi kelihatannya aja rumit padahal enggak ya. Namanya aja. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol aja dengan Mas Dio dan Mas Alfat ini. Apa sih background dari inovasi ini, bisa dijelaskan enggak? Silakan. Alright, thank you so much. So the background is, as we know that near our environment, a lot of like waste. Yes. One of them is sugarcane. Oke. Jadi limbah dari sampah tebu itu banyak sekali di sekitar sini. Oke. Mulai dari seperti dari penjual es tebu dan juga terkadang pabrik gula yang memproduksi banyak sekali gula dan tentu saja menghasilkan banyak sekali limbah ampas tebu. Oke. Dan juga dari ampas tebu tersebut kami mencari ide bagaimana ampas tebu tersebut bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna lagi dan bukan cuma hanya dibuang dan dibakar saja. Oke. Pada pemanfaatan ampas tebu ini nggak ada ampas tebu aja ya, ada serbuk kayu dan sekam padi juga. Nah, kenapa dipilih pemanfaatannya itu dalam budidaya tanaman selada? Mas Dio mungkin, silakan. Oke. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yeah. Jadi saya dan Alfat memilih ampas tebu, sekam padi dan serbuk kayu itu sendiri bukan tanpa maksud, tapi kami melihat produk tersebut karena pada ampas tebu sendiri itu mengandung banyak selulosa yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, terutama pada selada ini. Nah, selada ini adalah salah satu tanaman yang bisa ditanam di media tanam hidroponik, yaitu media tanam yang menggunakan air sebagai media tanamnya. Mengapa kami memilih hidroponik? Karena yang kita tahu Indonesia itu sangat sedikit sekali lahan pertanian. Jadi kami memilih hidroponik ini karena lahan pertanian di sekolah kami juga sangat minim dan sangat terbatas. Dengan kami menggunakan tanaman hidroponik ini, kami dapat menanam selada yang berkualitas baik menggunakan ampas tebu, sekam padi, dan serbuk kayu. Oke, jadi memang selada ini dipilih sebagai salah satu tanaman aja ya, bukan berarti hanya bisa dipakai untuk tanaman selada gitu ya. Yang kita tahu itu kan hidroponik itu menggunakan metode pipa gitu ya, di aliran air gitu. Nah itu sekam padinya ditaruh atau serbuk kayu atau ampas tebunya ditaruh di mana, Mas? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kami sendiri kan membuat judul itu pemanfaatan ampas tebu, sekam padi dan serbuk kayu itu sebagai media tanam hidroponik organik. Nah, itu sendiri adalah sebagai media tanam pada hidroponik yang kami gunakan itu adalah hidroponik sumbu. Jadi itu ada hidroponik yang menggunakan airnya itu hanya setengah di bawah, jadi ada sumbu. Nanti sumbunya itu menyerap air dari bawah. Nah, airnya itu kami ganti dengan dari limbah cucian beras. Mengapa limbah cucian beras? Karena limbah cucian beras itu mengandung senyawa yang sama yang terkandung di dalam POC atau pupuk organik cair. Jadi memang airnya itu diganti dengan limbah cucian beras gitu ya. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia gitu ya. Apa sudah dibuktikan bahwa memang hasil dari menggunakan limbah cucian beras ini meningkatkan produktivitasnya selada atau gimana, Mas? Silakan, Mas. Karena dari kami juga trial error dari pembuatan sampel
itu pertama-tama kami coba dulu karena kami memiliki beberapa sampel yang kami kombinasikan dari ketiga bahan tersebut. Dan juga kami trial error dengan air biasa dan air cucian beras. Karena kami melihat juga memantau perkembangan dari tanaman selada itu sendiri setiap harinya. Jadi tanaman selada yang menggunakan air biasa itu pertumbuhannya itu sangat lambat dan juga daun yang dihasilkan itu sangatlah kecil. Jadi selada yang tidak sehat dan juga tidak layak untuk dipanen. Namun selada yang menggunakan air cucian beras sebagai POC-nya itu memiliki daunnya lebar dan juga memiliki batang yang besar dan juga memiliki warna yang cerah. Sehingga dapat kita lihat juga penggunaan air cucian beras sangat berpengaruh pada pertumbuhan selada. Penelitian ini kami lakukan selama 3 bulan dan itu kami menghasilkan selada yang berkualitas unggul secara pasaran. Dan kami sudah cari bagaimana kriteria si selada ini yang mulai dari kriteria secara fisik yaitu berdaun hijau, berbatang putih dan yang hijau, yang keras, yang besar. Terus tuh kami berhasil memanen kurang lebih 1 kilogram selada yang kami hasilkan dari hidroponik kami. Oh gitu. Jadi memang hasil menggunakan nutrisi limbah cucian beras dengan pemanfaatan ampas tebu ini sangat sangat signifikan ya hasil seladanya gitu ya. Nah, what were the obstacle during implementing these innovations? Actually, the obstacle is the weather. The weather. Yes. Okay. As we know that Indonesian have a weather that sometimes rain and sometimes will really hot. Jadi kayak hujan terus panas. Jadi dan juga kami menggunakan media tanam hidroponik. Jadi membutuhkan sinar matahari. Jadi struggle-nya itu ada di cahaya matahari. Jadi terkadang kan di siang hari turun hujan yang cukup lebat dan mendung, tidak kurang sinar matahari. But we have a solution with that. We using UV, like UV light for changing sunlight. It works, and also the plant still growth, but sometimes also we still using sunlight because of we looking for the weather also. So the weather is not only the obstacle during these implementations. You think that there is another obstacle from your team or the facilitations or another else? Of course, with the facilitation, we have also the obstacle because we just only use the hydroponic wick. The most good is hydroponic. Maybe have a like greenhouse maybe. But we don't have this. Yes. And then not yet. Not yet. Yeah, not yet. Maybe we have hope also. The next research maybe we have this facilitation. So what are the hopes instead of only the facilitations? Maybe the more idea, or you can developing the idea into the other innovations. Maybe from our research, we can implement it in the other people because of, as we know that not only in South Sumatra but in outside of South Sumatra, we have a lot of places such as Jakarta and the other cities that have limited about the how to doing horticultura. And also sometimes that from our research they also can implement it, and they also can got the benefits, a lot of benefits from this research. And also the facilitations for this research maybe can be more and more for make this observation will be running well again.
Yeah, just let you know that as I know, if you have a chance to come to Jakarta and one of the mall, right now we can find a product like a salad. It's just like an organic salad, and then they just display it on the organic glass, so we can see that the salad. Harvesting life in front of us, so we know that it's really organic. So maybe your innovations can implement until sell into a product, right? So we hope together that your implementations innovations can be more growth and being into product and then being a commercial. Okay, and last but not least, maybe you can have a message or testimonials to our innovations friends, and then maybe your gratitude, thankful to somebody, please. All right, maybe we so thankful for our government because of his gift. We can conduct our research. Also, our principal already give us chance Yes. to Support. and also support for us for we can conduct our research well. Okay. Yang Ibu tahu juga kami adalah siswa-siswa yang kurang mampu di sini. Okay. Jadi kami sangat berterima kasih kepada sekolah kami yaitu SMA Negeri Selatan karena telah memberikan kami fasilitas yang sangat memadai. Semua yang kami lakukan itu berjalan dengan lancar. Mungkin tanpa itu semua kami tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Mungkin hanya sebatas memiliki ide saja. Seperti mungkin Innovator Friends di sana yang hanya memiliki ide dan tidak dapat menuangkan ide tersebut ke dalam sebuah inovasi. Okay. Dan kami mendapatkan kesempatan yang emas itu. Okay. Terima kasih banyak kepada guru pembimbing kami dan teman-teman kami semua. Okay, thank you for your innovations. We hope for the best for both of you, and maybe you can have more support from our government and then all the institutions for growing your innovations, right? Okay, innovations friends, to find out more about these innovations, you can leave a message or comment to our YouTube podcast. Still remember, we have 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.